Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifani Saputra, NPM 24783016 dari kelas TRPL 3A. Video kali ini saya akan membahas salah satu protokol terpenting dalam jaringan komuter, yaitu STP atau panjangannya itu Spanning Tree Protocol. Protokol ini dirancang untuk mencegah terjadinya looping di sebuah jaringan yang bisa menyebabkan broadcast storm dan membuat seluruh jaringan tidak stabil. Lalu pengertian STP itu sendiri adalah mekanisme yang digunakan oleh switch untuk memastikan tidak ada jalur berlebih yang bisa menimbulkan siklus pada topologi jaringan. Ketika terdapat lebih dari satu jalur antar switch, STP akan pertama itu memilih satu jalur utama, yang kedua menonaktifkan jalur lain sebagai cadangan, dan akan mengaktifkan jalur cadangan jika jalur utama mengalami gangguan. Dengan cara ini, jaringan bisa tetap aman, stabil, dan tidak mengalami looping atau perulangan. STP bekerja melalui proses seperti pemilihan root bridge, menentukan port roles seperti root port, desain net port, dan blocking port, serta menggunakan timer seperti hello time dan forward delay untuk menjaga kestabilan topologi. Nah, kenapa kita belajar STP? Ada beberapa alasan penting kenapa STP wajib dipelajari. Yang pertama tuh, jaringan modern sering menggunakan redundancy, yaitu lebih dari satu jalur antar switch tanpa STP. Ini akan menyebabkan looping. Yang kedua itu, looping bisa menyebabkan broadcast storm yang bisa membuat jaringan lambat, bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Tiga itu ada STP. Itu STP adalah konsep dasar yang digunakan dalam berbagai protokol lanjutan seperti RSTP atau Rapid Spanning Tree dan MSTP atau Multiple Spanning Tree. Yang keempat, pemahaman STP itu sangat penting untuk administrator sebuah jaringan di dunia kerja maupun sertifikasi Cisco. Dengan memahami STP, kita bisa merancang jaringan yang aman, stabil, dan memiliki backup link. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung praktek di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita sudah di Cisco Packet Tracer ya. Langsung kita lakukan prakteknya. Ini sebelumnya saya sudah coba terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Sini kita misalnya switch, dua switch, dan juga PC. Kita hubungkan dengan kabel. Oke, sini kita dapat saja fast forward. Kita cek, kita delete dulu. Sebelum itu kita konfigurasikan terlebih dahulu. Di sini konfigurasi terlebih dahulu 192, 108, 131. Ini 192, 168, klik 2. Kita cek. Oke, sukses. Nah, di sini tuh STP sendiri tuh fungsinya jika ada hewan atau burung yang merusak kabel UTP. Nah, jika kabel UTP itu rusak atau makan oleh hewan atau burung, maka data-data yang ada di server itu akan rusak dan hilang. Maka dari itu, dengan STP ini bisa untuk mencegah hal tersebut. Nah, sini misalnya ada dua kabel UTP di antara switch. Nah, itu fungsinya supaya fungsi dari STP sendiri. Nah,
STP itu sendiri tuh ini ada tanda orang-orangnya ini. Nah, STP-nya tuh ini dia. Nah, sekarang kita cek. Nah, di sini kan nggak terjadi looping. Misal kita nonaktifkan spanning tree-nya, konfigurasi terminal, no spanning tree. Oh sorry, mas, saya agak lupa. Oke, sini tuh kurang VLAN-nya, no spanning tree VLAN 1. Nah, VLAN 1 karena VLAN yang ada di sini tuh cuma ada VLAN 1. Nah, sudah. Nah, di sini kita juga nonaktifkan enable konfigurasi terminal, no spanning tree VLAN 1. Oke, sini kita coba simulasinya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita coba jalankan ini. Nah, ini looping nih kan. Ini dia masalahnya nih. Jika STP-nya dinonaktifkan itu maka akan terjadi looping jika melakukan pengulangan paket. Nah, kita stop. Sebelumnya kita harus terminal dulu, command prompt ARP min A. Nah, di sini masih tersambung ini. Kita coba ARP min D. Oke, kita cek lagi ARP min A. Sudah ada ARP. Lalu kita cek yang misi satunya juga. ARP min A, ARP min D, lalu ARP min A lagi. Nah, sudah tidak ada. Ya, kita juga harus hapus MAC address-nya di switch-nya. Kita cek dulu do show MAC address-nya. Nah, di sini ada tabel tuh, kita coba hapus dulu dengan cara nuklir MAC address. Kita cek lagi, kita copy saja, kita paste. Yang sudah hilang kita hapus juga yang di switch satunya. Show MAC address, dia kita hapus dulu dengan cara do clear MAC address. Kita jalankan lagi nih. Paste. Oke, sudah hilang. Kita coba jalankan lagi nih. Nah, di sini paket yang dikirimin tuh bakalan looping dan berulang-ulang
artinya berulang-ulang tanpa ada akhir. Nah, paketnya itu nggak bakalan berhenti nih, akan terjadinya looping terus, dan sehingga servernya tuh nanti lama-kelamaan bakalan down. Oke, kita hentikan dulu. Jadi itulah simulasinya. Oke, sekarang kita aktifkan lagi STP nya tadi. Kita aktifkan lagi dengan spanning tree VLAN 1, sysatnya juga spanning tree VLAN 1. Oke, di sini udah aktif lagi, kita fast forward. Kita cek lagi nih, di sini sepertinya ada error. Sorry, di sini ada 2 STP. Coba cek dulu. Sukses. Oke, kita lanjut saja. Di sini kita akan coba yang seperti ini, menebak dimana si STP ini berada. Sebelumnya kita nonaktifkan dulu ini penanda lampunya ini. Misal di sini ada 3 switch. 1, 2, 3. Kita hubungkan. Oke, nama kita coba ganti. Ini switch dari sini. Ini dulu namanya, jadi misal switch misal 1. Ini switch 2. Yang ini switch 3. Oke, yang pertama itu kita harus cari tahu dulu MAC address-nya. Kita cek dengan CLI do show MAC address. Sorry, sudah. Oke, kita cek dengan do show interface VLAN 1. Kita enable dulu konfigurasi terminal do show interface VLAN 1. Oke, ini dia, kita cek, ini dia MAC address-nya, kita salin, kita taruh sini. Ini mencari MAC address ini, pertama itu cari root bridge-nya dengan cara kita cari MAC address-nya terlebih dahulu masing-masing. Lalu kita ke switch 2, CLI enable konfigurasi terminal, kita do show interface VLAN 1. Nah, kita cek ini
address-nya kita copy, baru di note paste, lalu kita cek yang ketiga, MAC address ketiga, enter, enable konfigurasi terminal. Setelah itu kita cek view show interface VLAN 1, dia MAC address-nya kita salin lagi seperti tadi, kita taruh di node. Oke, ini setelah kita tahu MAC address-nya masing-masing ini, kita cari yang namanya yang terkecil. Oke, kita cari terlebih dahulu yang paling kecil yang mana. Nah, MAC address sendiri itu adalah gabungan dari heksadesimal antara 0 sampai 10 dan A sampai N. Jadi kita cek di sini 0060, 0090. Ini 00D itu artinya 14 karena mulai dari A sampai N itu 11 sampai 20. Jadi yang paling kecil tuh yang ini, yang 60. Jadi setelah itu kita tandai. Nah, yang paling kecil ini dinamakan root bridge. Kita tandai dulu root bridge. Nah, di root bridge ini tuh statusnya tuh designated port, yang artinya tidak mungkin ada yang namanya STP di bagian sini. Jadi kita cari di bagian yang lain. Nah, di root bridge ini ada yang paling dekat, yaitu root port. Jadi IFA02 ini dan IFA01 ini itu root portnya. Ini gambar seperti ini supaya mudah. Bridge-nya ini, punya ini. Oke, berarti root portnya tuh ada di sini sama sini. Di FA01 dan FA01 ini kita tandai dulu. Ini root port, ini juga root port. Oke, setelah itu selanjutnya itu STP-nya antara FA02 yang atas dan yang bawah. Nah, lalu kita coba bandingkan lagi MAC address-nya yang paling kecil. Nah, gerakan MAC address paling kecil tuh ini, yang ini 14, berarti 140, yang ini 90. Yang berarti yang lebih kecil tuh 0090. Ini STP-nya harusnya adalah di sini. Nah, STP-nya itu dinamakan alternate. Kita tandai di sini alternate. Nah, di sini root portnya. Harusnya STP-nya ada di sini. Kita cek tuh.
link like-nya. Oke, ternyata tertukar di sini berarti ya. Ini sepertinya saya salah perhitungan, berarti seperti ini. Nah, estimnya di sini. Nah, seperti itu tadi cara konfigurasi, cara menemukan si STP-nya. Lalu setelah itu kita cek show spinning tree. Nah, ini dia. Nah, di sini ada keterangan ini 0 address-nya dari 0060 itu artinya root ID yang ada di root bridge-nya tadi 0060. Lalu sini ada 00D0 yang artinya si STP-nya tadi itu, si bridge ID-nya itu ini. Lalu setelah itu kita cek lagi di bagian lain. Lalu kita cek di switch ketiganya nih, do show spanning tree. Oke, di sini si rootnya itu 0060 tadi yang ada di root bridge tadi. Setelah itu 0090 ini si MAC address-nya si switch 3 ini. Nah, di sini ada root FA01 itu rootnya nih yang ke arah sini. Setelah itu ada designated portnya di FA02 yang ke arah atas ini. Setelah itu kita cek di switch ke 1, to show spanning tree. Oke, di sini ada si addressnya, ada rootnya ke arah 0060 ini. Lalu setelah itu ada bridge ID-nya, si root bridge-nya ini 0060 3EE1. Lalu sini ada designated port di FA02 yang ke arah sini, dan juga ada satunya designated port juga FA01 yang ke arah sini. Oke, setelah itu nah, dikarenakan di sini masih baru ada satu VLAN, jadi saya ingin tambahkan VLAN. Ada VLAN 3 dan lainnya. Di switch 3 kita tambahkan dulu VLAN 2, VLAN 3. Setelah itu do show interface. Show VLAN. Oke, di sini sudah tambahkan. Nah, jika ingin membuat VLAN baru tuh kita harus melakukan ke mode terang di semua VLAN-nya. Ini exit dulu. Ini interface, kita coba interface range FA
FA FA01 sampai 2 tuh harus mode terang. Lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Setelah itu kita juga tambahkan VLAN yang lain. Kita tambahkan VLAN 2, VLAN 3. Setelah itu kita exitkan, kita masuk ke interface FA01 sampai 2. Interface range FA01 sampai 2. Kita switch port mode terang. Kita juga tambahkan di sini juga. Tambahkan VLAN 2, VLAN 3, kita exit, lalu interface range FA01, lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Setelah itu kita cek exit, do show spanning tree. Oke, di sini sudah tambahkan VLAN 1, 2, dan 3. Kita cek juga yang lain. Exit, do show spanning tree. Oke, sini sudah masuk juga VLAN 2 dan VLAN 3. Yang terakhir ini exit, do show spanning tree. Oke, di sini juga sudah tertambahkan VLAN 1 dan VLAN 2. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.